Perkenalkan, nama saya Limudi Simanjuntak dengan NIM 223020502049 dengan dosen pembimbing Ibu Wani Dian Sanita STMT. Berikut saya akan menjelaskan perancangan arsitektur 4 dengan judul perancangan pusat perdagangan barang elektronik dan informasi di Palangkaraya. Pertama, pendahuluan. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan barang elektronik dan teknologi informasi sudah menjadi kegiatan penting dalam kehidupan masyarakat modern, apalagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Kebutuhan akan barang elektronik dan teknologi informasi pada saat ini sudah semakin meluas, tidak hanya terbatas pada kebutuhan kelengkapan rumah tangga saja, tetapi juga sudah mencakup kebutuhan yang sifatnya pribadi bagi setiap individu. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan akan barang elektronik dan teknologi informasi ini, masyarakat Kota Palangkaraya selama ini mendapatkan informasi dan berbelanja perangkat ini di toko-toko elektronik yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. Mengingat tempatnya yang tersebar di beberapa lokasi, hal ini tentunya cukup menyita waktu untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Dengan melihat kondisi ini, keberadaan barang elektronik dan teknologi informasi menjadi salah satu solusi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengembangan kebutuhan akan barang elektronik dan teknologi informasi. Studi literatur, definisi dan peran pusat perdagangan elektronik dan teknologi informasi. Pusat perdagangan elektronik dan teknologi informasi merupakan bangunan yang dirancang khusus untuk menampung peralatan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang fatal, layanan dan aktivitas yang berhubungan dengan data, komunikasi, dan teknologi informasi. Peranan pusat IT meliputi penyediaan infrastruktur yang aman dan handal untuk penyimpanan dan pengolahan data yang sensitif, kemudian memfasilitasi akses internet, mendukung kegiatan bisnis dan operasional, mempromosikan inovasi dan perkembangan teknologi. Arsitektur dan desain bangunan pusat elektronik dan teknologi informasi. Yang pertama, sistem struktur yang kuat dan tahan gempa. Tata letak ruangan yang optimal untuk menampung server, pencahayaan dan ventilasi yang baik untuk menjaga kenyamanan dan efisiensi peralatan. Keamanan akses dan kontrol yang ketat untuk mencegah akses tidak sah. Sistem penangkal petir dan peredam kebakaran yang efektif. Tema dan pendekatan. Fasad bangunan. Fasad pusat perdagangan elektronik dan teknologi informasi biasanya dirancang dengan konsep yang mencerminkan kemajuan teknologi dan modernitas. Berikut beberapa elemen yang sering diterapkan. Yang pertama, arsitektur futuristik. Yang kedua, material high-tech. Yang ketiga, peralatan pencahayaan LED. Yang keempat, shading device. Studi presiden. Yang pertama yaitu HTS Mall Surabaya dengan luas lahan 10.000 meter persegi menggunakan fasad kaca dan logam dengan warna abu-abu metalik dan putih. Sistem struktur dan utilitas HTS Mall Surabaya yaitu sistem tenaga listrik, sistem pendingin, sistem jaringan, dan sistem keamanan. Tren dan inovasi menggunakan cloud computing yang semakin luas, penerapan teknologi utilitasi yang internisasi, peningkatan penggunaan data dan analistik dan AI, peningkatan fokus pada kemampuan siber, penggunaan sistem manajemen terpusat untuk memantau dan mengelola pusat elektronik dan teknologi informasi. Konsep dan desain HTS Mall Surabaya dirancang dengan konsep smart living, di mana desain interior menggunakan material kaca dan logam. Untuk interior menggunakan warna putih dan abu-abu dengan sentuhan warna hijau. Kemudian kategori barang elektronik di HTS Mall Surabaya yaitu smartphone dan tablet, laptop dan komputer, kamera dan aksesoris, elektronik rumah tangga. Tenan-tenan utama di HTS Mall Surabaya yaitu Apple Store, Electronic Store, Samsung Experience Store, dan jasa elektronik. Konsep dan desain HTS Mall Surabaya. Kemudian fasilitas dan layanan HTS Mall Surabaya. Pertama, ada area parkir, akses internet, food court, dan layanan pelanggan. Kegiatan dan acara di HTS Mall Surabaya yaitu demo produk, promosi menarik, konser musik, dan lomba. Studi presiden yang kedua itu Plaza Mariana Surabaya dengan luas lahan 10.000 meter persegi menggunakan fasad modern dengan warna putih dan abu-abu. Kategori barang yang dijual di HTS Mall di Plaza Mariana Surabaya yaitu fashion, elektronik, kuliner, perlengkapan rumah tangga. Fasilitas dan layanan Plaza Mariana yaitu area parkir, food court, ATM center, dan musola. Tenan dan penyewa Plaza Mariana ada fashion, elektronik, kuliner, dan perabotan rumah tangga. Manajemen dan pengelolaan Plaza Mariana yaitu pemasaran, operasional, dan hubungan tenan. Berikut untuk program ruang, pelaku aktivitas dan kebutuhan ruang, analisa kegiatan dan kebutuhan ruang, analisa kegiatan secara umum, persyaratan dan hubungan ruang, besaran ruang, kemudian sirkulasi ruang, organisasi ruang, program site, ada analisa matahari, analisa sirkulasi, analisa angin dan hujan, analisa view, analisa kebisingan, dan analisa vegetasi. Berikut untuk zoning. Berikut untuk analisa site, alias zoning makro dan mikro. Program ide bentuk yang saya ambil dalam bangunan ini ialah LCD proyektor digabung dengan reaksi view.
kemudian kubahan massa, dan ada juga transformasi bentuk. Berikut untuk site, dan ini untuk denah semi basement, denah lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, dan rooftop. Kemudian berikut untuk denah tipikal ruang. Ada 5 tipe ruang yang ada dalam perancangan ini. Kemudian untuk tempat depan, tempat belakang, tempat kanan, dan tempat kiri. Berikut untuk potongan, dan ini juga potongan. Berikut untuk perspektif eksterior dan interior dengan menggunakan fasad kaca dan metal, juga menggunakan fasad beton. Berikut untuk aksonometri struktur dan juga detail struktur seperti detail fondasi, detail balok, detail kolom dan balok. Selanjutnya sistem transportasi vertikal atau lift. Kemudian utilitas air bersih, air kotor, dan sampah pada site plan. Berikut untuk basementnya, kemudian untuk lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, dan berikut untuk potongan sampah, air bersih, dan air kotor. Berikut untuk potongan utilitas sampah. Selanjutnya rencana denah jaringan CCTV, sound system, telekomunikasi, dan pemadam kebakaran pada lantai dasar. Kemudian pada lantai 4 dan 6, kemudian ada rencana denah AC dan listrik lantai dasar sampai lantai 4. Kemudian ada rencana denah air AC dan listrik lantai 5 dan 6. Kemudian ada potongan pengkondisian udara AC dan listrik.